Pembahasan soal UTBK TPS kemampuan kuantitatif. Yuk langsung aja kita mulai videonya. Nomor 9. Diketahui X, Y, dan Z adalah bilangan prima yang memenuhi persamaan 2X plus 2Y plus 3Z sama dengan 2A. Berapakah nilai A-nya? Diketahui X, Y, dan Z adalah bilangan prima yang memenuhi persamaan 2X plus 2Y plus 3Z sama dengan 2A. Berapakah nilai A? Oke, jadi di soal ini ada pernyataan satunya itu X plus Y sama dengan 8 dan pernyataan 2-nya itu 2X plus 2Y. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, kalau tadi di part 1 itu sebelumnya Mimin udah bilang kalau misalnya ada 3 variabel belum yang diketahui, kita harus ada 3 variabel persamaan lainnya untuk bisa menentukan nilai X, Y, Z-nya. Tapi kalau di soal ini berbeda kasus karena di sini dikatakan adalah bilangan prima. Oke, jadi 2X plus 2Y plus 3Z sama dengan 2A. Di sini kita mempermainkan nilai koefisien dari masing-masing variabelnya. Ketika suatu variabel dikalikan nilai 2, itu otomatis adalah bernilai genap. Ya. Di sini 2A itu dikalikan 2 juga kan koefisien nilai A-nya itu, maka genap. Otomatis di nilai 3Z-nya juga itu akan bernilai genap. Kenapa? Karena penjumlahan nilai genap akan menghasilkan nilai genap. Karena tadi 2X plus 2Y-nya genap, 2A-nya genap, maka 3Z-nya itu genap. 3Z-nya itu kan harus genap ya. Ya kan? Maka bisa kita anggap kalau Z-nya itu bernilai 2. Z-nya itu bernilai 2. Jadi kalau kita masukkan ke persamaan yang ada di soal, pernyataan satunya, kan pernyataan 1 kan X plus Y sama dengan 8. Kalau pernyataan 2-nya itu kan 2X plus 2Y min Z. Min Z itu minus 2, berarti sama dengan 16 kan. Nah, berarti kalau pernyataan 1 sama pernyataan 2 itu kan mirip ya. Kalau pernyataan 1 tinggal kita kalikan 2 aja. Tuh, hasilnya sama-sama 2X plus 2Y sama dengan 16. Berarti kalau kita ditanya adalah apakah kita bisa menentukan nilai A dengan menggunakan pernyataan ini yang 1 sama 2? Jawabannya itu bisa. Kenapa? Karena kan di soal ini dikatakan 2X plus 2Y sama dengan 3Z. Tadi nilai 2X plus 2Y-nya itu kita udah dapat di pernyataan 1 sama pernyataan 2. Z-nya ini tadi kita dapatkan nilainya 2. Otomatis kita bisa mendapatkan nilai A-nya. Berarti kita akan jawab di soal nomor 9 ini adalah pernyataan 1 saja cukup menjawab pertanyaan dan pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaannya. Paham? Jadi kita bisa gunakan salah satunya aja. Karena kan nilainya sama-sama 2X plus 2Y sama dengan 16. Ya, jadi kalau ketemu soal kayak gini nanti kalian jawabnya itu adalah yang D. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan atau pernyataan 2 saja sudah cukup. Nomor 10. Mana yang paling besar? Nah, kalau masuk yang mana paling besar lagi sama kayak sebelumnya. Tinggal kita kalikan aja seperti biasa. Jadi kalau kita kalikan seperti biasa kan 0,2 dikali sepertiga. Berarti kan jawabannya 1/15 ya. Bisa 0,2 kan 1/5 dikali 1/3. Yang B, ya udah Mimin tulis saja. 4/10 dikali 2/4. Berarti 1/5. Yang C 12/100 dikali 1/3. Berarti 1/25. Yang D 0,66/10 dikali setengah 3/10. Yang E 0,5 berarti 5/10 dikali 1/3 1/6. Karena yang ditanya yang paling besar, maka jawabannya itu adalah yang D. Bisa ya untuk menentukan mana yang paling besarnya. Ya udah kalian tinggal isi aja nanti jawabannya itu yang D. Untuk yang nomor 11 ini sebenarnya agak sedikit rumit ya kalau kalian belum paham tentang irisan sama union. Jadi kalau kalian ketemu soal seperti ini, kalian harus ngira-ngira nih sebenarnya gambar yang cocok itu seperti apa, pernyataan tentang arsirannya itu seperti apa. Kita harus analisis satu-satu sekalian review ya.
Kalau kotak A dikurang kotak B, Mimin gambarin lagi. Set, ini gini. Oh, ini gini. Nah, gini ya, oke, gambar ini. A dikurang B berarti nilai yang diarsir adalah yang enggak bertumpukan. Yang enggak bertumpukan berarti adalah yang ini ya. Nih. Karena kan yang nilai yang di sini sama di sini adalah punyanya B. Berarti enggak kita arsir. Kemudian kita mikir lagi. Wah, coba kalau misalnya A min B nya ini kita iris dengan C. Nah, kalau diiris ini kita ambil nilai yang bertumpukannya. Berarti kalau kita bikin gambarnya ulang seperti ini. Nah, kita lihat terusan yang di gambar sebelumnya. Berarti yang beririsan atau yang numpuk sama C itu hanya yang ininya aja kan. Oke, hanya yang ininya nih. Berarti gambarnya kayak gini aja. Wah, kalau kita lihat-lihat lagi, ternyata gambar yang irisan yang di sini itu mirip seperti yang di sini kan. Tuh. Paham ya? Sekarang kita lihat lagi yang bawahnya. Berarti kita mikir lagi nih, kalau yang tadi A sama B, sekarang kita B sama C. Karena kan yang di bawah ini kemungkinan adalah yang B sama C. Ya udah kita bikin lagi. Berarti B tapi dia numpuk, berarti sama yang C. Kita bikin gambarnya lagi. Oke, gini nah. B irisan dengan C. Berarti yang kita arsir adalah yang numpuk bareng. Yang numpuk bareng itu, ini salah gambar. Nah, gambar gini. Oke. Adalah yang numpuk bareng. Berarti yang numpuk bareng antara B sama C adalah yang ininya kan. Karena kan ini B, ini C. Kalau kita lihat lagi ke gambar, wah, ini agak mirip lagi nih, bedanya di sininya itu kosong. Otomatis kita harus ngubah nih, gimana caranya biar yang ininya itu kosong. Paham? Berarti biar dia kosong adalah dengan cara kita kurangkan dengan A. Berarti B irisan dengan C itu kita kurangkan dengan A. Ingat kalau dikurangkan itu kan tadi artinya apa? Kita tinggal hilangkan yang ada A-nya. Berarti yang ada A-nya itu kan yang kosong tadi ini. Yang ini berarti ini sisa ini. Oke? Karena kan yang ininya udah kosong karena ini punyanya A. Sedangkan A-nya itu kita kurang. Berarti kalau kita lihat gambar yang ini sama yang ini itu ketika digabung akan sesuai dengan yang di soal. Berarti penggabungannya itu kita gunakan adalah simbol unionnya. Kita dapatkan A min B irisan dengan C, kita unionkan dengan B irisan C dikurang A. Maka jawaban yang sesuai sama yang kita dapat itu adalah yang D. Nah, yang D seperti itu. Paham? Jadi kalau soal seperti ini tuh kalian yang pasti harus paham apa arti irisan, union, dikurang, ditambah seperti itu. Next. Nomor 12. Dari pola berikut tentukan nilai X. Nah, kalau kayak gini kalian harus mikir nih, gimana caranya itu biar polanya itu sesuai. Kalau kalian perhatikan baik-baik, kalau kalian nyoba-nyoba ya nanti, pasti kalian akan menemukan kalau misalnya, sebelum ngerjain soal ini, langkah terbaiknya itu adalah kita misalkan dulu. Jadi Mimin misalkan gini. Ini kan gambar sama ya. Kita misalkan di sininya A, B, C, D, dan E. Ingat kalau di soal nomor 12 ini sebenarnya nggak bisa diajarin secara langsung gitu, karena ini adalah analisis, jadi sepengetahuan kalian langsung. Kalau kalian lihat baik-baik, pokoknya nanti D-nya itu adalah bernilai A plus B kali C min E. Ini dapat dari mana min? Nah, ini dapat dari coret-coretan kalian sendiri. Jadi kayak nggak bisa ada rumus pastinya, jadi bener-bener kayak ngelatih otak lah. Coba ya, kalau misalnya kita lihat di gambar yang pertama, D-nya itu adalah nilai 10, A-nya itu 3,
BC nya itu 6 kali 2, E nya itu 5. 10 sama dengan 3 plus 12 min 5. Berarti 10 sama dengan 10. Nah sesuai kan. Lakukan hal yang sama. Coba amin, saya nggak percaya. Oke, kita buktikan dengan yang gambar yang kedua. Berarti kita dapatkan minus 2 sama dengan 1 ditambah 1 dikali 3 min 6. Min 2 sama dengan 1 plus 3 min 6. Sama kan minus 2 sama dengan minus 2. Karena pola yang diketahuinya itu udah cocok dengan rumus yang kita pakai, kita aplikasikan aja ke soal yang gambar keempatnya. Berarti 7 sama dengan X plus 1 dikali 4 dikurang 3. 7 sama dengan X plus 4 dikurang 3. 7 sama dengan X plus 1. Maka didapatkan X nya itu bernilai 6, yaitu yang A. Next, nomor 13. Manakah yang terbesar? Oke, kita masuk yang terbesar lagi. Sama, kalau ada persenannya itu yang sama kayak di part 1, tinggal kalikan seperti biasa aja. Jadinya untuk yang 1 itu kan adalah 11/3%. Yang 2 itu adalah 33/2%. Yang C itu adalah 22/6%. Yang D itu 44/6%. Yang E itu 44/3%. Wah, ini pecahannya itu agak gede ya, berbeda sama soal yang sebelumnya yang gampang. Untuk nentuin kayak begini, kita langsung aja bagi biar diperkecil. Jadi penyebutnya itu kita kecilin. Yaitu yang 6-nya itu otomatis harus kita bagi 2. Yang atas kita bagi 2. Berarti ini 11/3. Yang ini kita bagi 2, 22/3. Yang ini kita bagi nggak bisa ya, berarti 44/3 aja. Nah berarti ini 44/3 lah. Kalau tadi penyebutnya udah kita bagi, sekarang pembilangnya kita bagi. Berarti yang lebih kelihatan itu adalah dibagi 11 ya. Berarti ini menjadi 1/3. Yang 2 menjadi 3/2. Yang C nya itu menjadi 1/3. Yang D nya itu menjadi 2/3. Yang E nya itu 4/3 ya. Otomatis yang paling besar itu kan yang ini nggak mungkin ya, karena nilai kurang dari 1. Antara ini sama ini. Ya udah kita lihat aja, di sini kan 1,5. Kalau di sini 1,3. Berarti jawabannya itu nanti yang 2, yaitu yang B. Oh, ini kok 1,2, ini A, B, C ya maksudnya. Seperti itu aja. Cukup sekian pembahasan soal TPS UTBK untuk kemampuan kuantitatif part 2. Sampai jumpa di part 3-nya.